Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Ahid Maulana Afan dengan NIM 1961201091 dan kedua teman saya yaitu Andin Algisfiar Fitri dengan NIM 1961201065 dan Mariani dengan NIM 1961201071. Kami akan mempresentasikan materi tentang tanggung jawab sosial dari PT Unilever Indonesia. Materi tanggung jawab sosial ini terdiri dari 1. Pengertian tentang tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility. 2. Manfaat CSR. 3. Tentang PT Unilever Indonesia dan Yayasan Unilever Indonesia. 4. Program-program CSR PT Unilever Indonesia. Saya di sini akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama, A. Pengertian tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility ialah tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan perusahaan. Dan tujuan dari CSR adalah yang pertama untuk meningkatkan citra perusahaan dan yang kedua untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional. Trevino dan Nelson mengkonsepkan CSR sebagai piramid yang terdiri dari 4 macam tanggung jawab yang harus dipertimbangkan secara berkesinambungan, yaitu 1. Tanggung jawab ekonomi. 2. Tanggung jawab hukum. 3. Tanggung jawab etika. Dan yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan. Bentuk-bentuk implementasi Corporate Social Responsibility seperti 1. Konsumen. 2. Karyawan. 3. Komunitas dan lingkungan sekitar. 4. Kesehatan dan keamanan. Dan untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan menyampaikan manfaat dari CSR. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat. Kedua, memperkuat brand perusahaan, di mana kegiatannya adalah memberikan product knowledge kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis. Kegiatan ini dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan. 3. Mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan dibantu dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut. 4. Membedakan perusahaan dengan pesaingnya.
Jika CSR dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulan komparatifnya, sehingga dapat membedakannya dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang sama. 5. Menghasilkan inovasi. 6. Membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan. Para investor saat ini sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya berinvestasi pada perusahaan yang telah melakukan CSR. Demikian juga penyedia dana seperti perbankan lebih memprioritaskan pemberian bantuan dana pada perusahaan yang melakukan CSR. 7. Meningkatkan harga saham. Pada akhirnya, jika perusahaan rutin melakukan CSR yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten dan rutin, masyarakat bisnis, investor, kreditur, dan lain-lain, juga pemerintah, akademisi, maupun konsumen akan makin mengenal perusahaan. Maka, permintaan terhadap saham perusahaan akan naik dan otomatis harga saham perusahaan juga akan meningkat. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang PT Unilever Indonesia dan Yayasan Unilever Indonesia. Yang pertama, yaitu PT Unilever Indonesia. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Liver Zevenbruggen N.V. yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia. Perubahan nama pun kembali terjadi pada 30 Juli 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Yang kedua yaitu Yayasan Unilever Indonesia. Yayasan Unilever Indonesia adalah sarana utama dalam mengimplementasikan Unilever Sustainable Living Plan di Indonesia. Tonggak sejarah dimulai pada 27 November 2000. Adapun beberapa misi Yayasan Unilever Indonesia. Yang pertama, untuk mencari dan memberdayakan potensi masyarakat. Yang kedua, memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Yang ketiga, menyatukan kekuatan dengan mitra-mitranya dan bertindak sebagai katalis untuk pembentukan kemitraan. Di sini saya akan menyampaikan tentang program-program CSR PT Unilever Indonesia. Yang pertama, program-program CSR yang ditangani langsung oleh departemen atau unit kerja perusahaan. Yang pertama, mengadakan kampanye cuci tangan dan kampanye sikat gigi. 2. Membina supplier kecil dengan cara pemberian pinjaman. 3. Pemberian pelatihan kepada sales dan distributor tentang bagaimana melakukan delivery produk yang baik. 4. Pemberian pelatihan kepada para karyawan agar menjadi karyawan dengan high quality. 5. Pengadaan ruang kerja yang nyaman bagi karyawan. 6. Membuat pabrik berkonsep Zero Waste Management. Yang kedua, program-program CSR Unilever Indonesia yang ditangani Yayasan Unilever Indonesia. Pertama, Public Health and Education atau PHE Program. Public Health and Education Program merupakan program CSR yang memberi fokus pada kebersihan dan kesehatan dalam masyarakat. Tujuan dari PHE program ini adalah 1. Memberikan gaya hidup sehat di masyarakat, dan 2. Mengurangi angka kematian dan angka orang sakit yang disebabkan oleh diare dan malaria melalui penyediaan akses sanitasi yang lebih baik dan perubahan perilaku masyarakat dengan mendorong mereka untuk menjalankan gaya hidup yang sehat. Yang kedua yaitu Human Aid Program. Human Aid Program berfokus pada bantuan kemanusiaan pasca bencana alam. Unilever bekerja sama dengan beberapa organisasi seperti Indonesia Peduli, Peduli Bengkulu, dan Berbagi untuk Indonesia.
dalam pengumpulan dana dan mendistribusikan bantuan kepada korban bencana alam pada masa gawat darurat dan rekonstruksi. Adapun kegiatannya seperti mendirikan sekolah berstandar internasional pasca gempa dan tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, bekerja sama dengan Media Group. Yang ketiga yaitu Small Medium Enterprise Development Program. Small Medium Enterprise Development Program dilakukan dalam bentuk Black Soybean Farmers Development, Program Pemberdayaan Masyarakat atau UKM. Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam. Program ini dilakukan dalam kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada atau UGM untuk melibatkan petani dalam memproduksi kedelai hitam berkualitas yang dikenal dengan nama Malika atau kerajaan. Bentuk kerjasama antar PT Unilever dengan UGM yaitu UGM menyediakan ahli pertanian untuk pendampingan petani, sedangkan Unilever memberikan jaminan pasar dengan komitmen pembelian komoditas petani dengan harga yang disepakati bersama dan menyalurkan bantuan sarana produksi bagi para petani yang membutuhkan melalui koperasi tani. Selanjutnya yang keempat ialah Environment Program. Environment Program dilaksanakan untuk memecahkan masalah lingkungan, terutama masalah sampah, yang salah satu sumber utamanya berasal dari sampah rumah tangga. Environment Program ini dilakukan pertama kali di Surabaya pada tahun 2005 dengan tema Surabaya Green and Clean. Environment Program juga dilakukan di Jakarta pada tahun 2006 dengan tema Jakarta Green and Clean. Latar belakang program ini adalah masalah lingkungan yang ditandai dengan kurangnya penghijauan dan banyaknya timbunan sampah. Jakarta Green and Clean mengambil bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan programnya. Kegiatan yang dilakukan adalah pengelolaan sampah, kebersihan, dan penghijauan berbasis masyarakat. Bahkan, program tersebut sudah dilakukan yang ketiga kalinya. Sejak digulirkannya program ini, ternyata antusiasme masyarakat Jakarta sangat tinggi. Hal ini terbukti oleh semakin banyaknya jumlah peserta yang mengikuti program ini, dan hal ini juga membuktikan bahwa masih banyak warga masyarakat yang peduli pada lingkungan hidup. Kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup akan berlangsung efektif jika dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terkecil dan meluas kepada lingkungan masyarakat sekitar. Melalui program ini, diharapkan dapat lebih menyadarkan, memberdayakan, serta menampung keinginan masyarakat untuk kembali menghijaukan lingkungan dan berbuat bijak dengan sampah rumah tangga yang dihasilkan dengan konsep reduce, resul, dan resil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa dicantumkan ke kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Kami pamit, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.